Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi. Nah, sekarang sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa di dalam hati dimulai. Selesai. Nah, sebelum kita belajar, Bapak mau bertanya. Yang tidak masuk sekolah siapa? Ica. Kenapa Ica tidak masuk? Dikarenakan sakit. Oh, sakit. Atau tidak anak-anak? Sekarang itu banyak tentang virus. Contohnya virus corona, yaitu COVID-19. Gimana cara mengatasi COVID-19? Yang pertama, kita harus pakai masker. Yang kedua, kita tidak boleh keluar rumah. Yang ketiga, kita harus cuci tangan. Cuci tangan pakai sabun. Biar apa? Biar kumannya mati dan kita bersih dan terhindar penyakit. Nah, seperti itu. Nah, kemarin Bapak sudah menjelaskan tentang cerita-cerita apa saja kah yang kemarin Bapak bahas? Yang pertama itu cerita tentang, nah betul sekali, tentang cerita si kancil. Kedua tentang cerita rakyat. Nah, kali ini tujuan pembelajaran kali ini siswa dapat menjelaskan kembali cerita atau memahami cerita. Nah, kali ini kita akan membahas tentang cerpen atau cerita pendek, yaitu di buku paket. Buku paket bahasa Indonesia di halaman 21. Nah, kalian bisa lihat di buku paket masing-masing. Yaitu cerita cerpen tentang petani yang baik hati. Bapak akan menceritakan tentang cerpen dan kalian simak ceritanya, kalian dengar dan perhatikan baik-baik, dan kalian harus menceritakan kembali isi cerpen tersebut. Bapak akan menceritakan cerpen ini. Di sebuah desa hiduplah seorang petani. Ia bekerja sejak selesai subuh dan pulang saat matahari mulai terbenam. Ia giat mengerjakan sawah dan ladangnya. Walaupun saat matahari mulai terbenam, ia giat sekali mengerjakan sawah dan ladangnya. Ketika bekerja, petani tidak pernah mengeluh. Ia giat membahagiakan keluarganya. Berkat ketekunan petani, hasil panennya sangat melimpah. Selain bertani, petani juga memelihara sepasang itik-itik. Nah, petani juga memelihara sepasang itik-itik. Itik-itik itu diberi makan dengan teratur sehingga badannya gemuk-gemuk. Tiap hari itik-itik petani bertelur. Telur itu sebagian dijual, sebagian petani dikonsumsi atau dimakan. Uang hasil penjualan telur digunakan untuk mencukupi
kebutuhan sehari-hari. Suatu hari hasil panen petani tidak terlalu bagus karena padi-padinya banyak dimakan tikus. Akibatnya penghasilan petani drastis kurang. Di rumah tidak ada lauk pauk lagi. Kemudian istri petani berminat untuk menjual itik-itik. Untuk menjual itik-itik mereka, ketika dijual, kita jual saja itik-itik kita, Pak. Uangnya dapat kita gunakan untuk membeli lauk pauk. Kasihan anak-anak, mereka tidak punya lauk pauk untuk makan, kata istri Pak Tani. Pak Tani tidak setuju dengan pendapat istrinya. Aku tidak akan menjual itik-itik ini, Bu. Lagi pula kita masih bisa mendapat lauk pauk dari telur-telur itik tersebut. Dengan begitu kita tidak perlu menjual itik-itik ini. Jika anak-anak bosan dengan telur, tukarkan saja telur-telur ini dengan lauk pauk yang mereka inginkan, kata Pak Tani. Akhirnya itik-itik tersebut tidak dijual. Keesokan harinya seperti biasa, Pak Tani dan istrinya mengambil telur-telur itik. Alangkah kagetnya mereka ketika mendapati telur-telur tersebut, itik itu berubah menjadi emas. Itu keluar dari tubuh itik. Mereka sangat bahagia. Emas-emas itu ditukarkan dengan kebutuhan hidup mereka. Sekarang Pak Tani tidak lagi kekurangan. Ia menjadi seseorang yang kaya raya di desanya. Meskipun sudah menjadi orang kaya, Pak Tani dan keluarganya tidak sombong. Ia membantu orang-orang yang memerlukan bantuan. Tetangga-tetangga Pak Tani segan pada sikap Pak Tani dan keluarganya. Nah, untuk latihan soal, sebelum latihan soal, Bapak mau bertanya kepada anak-anak, kapan Pak Tani mulai bekerja? Nah, betul sekali, pada waktu pagi, pada waktu subuh. Nah, yang kedua, kapan kenapa hasil panen Pak Tani tidak terlalu bagus? Karena apa? Karena dimakan tikus. Setujukah Pak Tani dengan pendapat istrinya yang ingin menjual itik-itiknya? Ya, tidak setuju. Kenapa Pak Tani sangat gembira ketika melihat itik di kandang? Kenapa Pak Tani sangat bahagia melihat itiknya di kandang? Karena apa? Karena telurnya berubah menjadi emas. Yang kelima, bagaimana sikap Pak Tani setelah menjadi orang kaya? Nah, dia sudah menjadi orang kaya, dia tidak sombong, dia pamrih, saling tolong menolong orang lain yang membutuhkan. Nah, tugas kali ini kalian berkelompok 5 orang. Sudah bikin kelompok? Oh ya, kalau sudah, sekarang kalian coba Bapak akan membuat soal untuk semua kelompok.
Sekarang tulis masing-masing kelompok. Yang pertama, unsur-unsur cerita, latar ceritanya di mana, tulis. Yang pertama, tuliskan tokoh-tokoh dalam cerita. Yang ketiga, bagaimana watak Patani dan istrinya. Yang keempat, amanatnya seperti apa. Nah, kalau sudah, sekarang kumpulkan. Sekian dan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ada yang ditanyakan? Cukup. Kalau sudah cukup, tidak ada yang ditanyakan, besok kita membahas cerita kembali. Kurang dan lebihnya Bapak mohon minta maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.